Selamat siang adik-adik. Tiba saatnya kita mau mulai ibadah kita pada siang hari ini. Cici undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau persiapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Mari kita bersungguh-sungguh kita angkat pujian Bapa Surgawi. Bersama-sama lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena begitu besar berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami, baik itu kesehatan, kecukupan, dan pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan kepada hidup kami sampai hari ini. Ya Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami jika kami masih sering mengecewakan hati Tuhan. Jika kami masih tidak bersungguh-sungguh dalam beribadah, Tuhan tolong ampuni kami. Layakan kami untuk boleh beribadah kepada Tuhan sehingga puji-pujian yang kami naikkan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Cici sapa sekali lagi, selamat siang adik-adik. Bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk memuji nama Tuhan walaupun melalui media yang lain. Nah, kita juga mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mau loh memilih kita menjadi anak-anaknya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus benci dosa. Kita nggak boleh terus berbuat dosa. Kenapa? Karena Tuhan tidak suka. Mari kita angkat pujian. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak suka bohong. Bohong, bohong, bohong itu
gak mau menyembah berhala. Siapa ya? Karena mereka taat kepada Tuhan, mereka dimasukkan ke dalam dapur api. Tapi karena Tuhan menyertai, mereka semua selamat, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mari kita angkat pujian Sadrak, Mesak, dan Abednego, taat kepada Tuhan. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Syalalala, aku cinta Yesus. Syalalala, aku cinta Yesus. Syalalala, aku cinta Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Syalalala, aku cinta Yesus. Syalalala, aku cinta Yesus. Syalalala, aku cinta Yesus. Adik-adik boleh duduk. Nah, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kalian bisa minta tolong kepada orang tua atau saudara untuk memberikan persembahan melalui rekening yang ada di sini. 21203193505 atas nama David Bong. Mari kita angkat pujian. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir.
Ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan, kami telah memberikan berkat yang kami kembalikan lagi kepada Tuhan dari begitu banyak berkat yang Engkau berikan kepada kami. Kiranya Tuhan mau melayangkan persembahan kami menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan, yang dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, pengumuman kalian dengarkan baik-baik ya. Jangan lupa setiap hari Kamis kita ada ibadah persekutuan anak seperti biasa jam 6:30 malam. Jadi nanti setiap hari Kamis linknya akan dibagikan ke orang tua kalian atau di grup yang tersedia. Nah, nanti kalian bisa beribadah melalui link YouTube itu. Lalu jangan lupa kita ketemu lagi hari Minggu jam 1 siang. Dan Cici mau mengingatkan juga untuk kalian yang masih sehat ya, Cici berharap semuanya sehat. Kalian jangan lupa makan makanan yang bergizi, yaitu sayur dan buah. Kalau misalkan kalian memang terpaksa harus keluar, kalian harus memakai masker supaya melindungi diri kalian dan juga melindungi orang lain. Ya, setelah dari keluar harus pulang cuci tangan, cuci kaki, kalau bisa mandi. Oke? Sekarang kita mau mulai mendengarkan firman Tuhan. Cici undang semuanya bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Adakah engkau mengasihi daku melebihi semua ini? Mari adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memimpin ibadah kami. Sebentar kami ingin mendengarkan sabda Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memimpin setiap guru-guru dan juga kami sebagai pendengar sabda Tuhan. Jauhkan kami daripada si iblis yang mencoba mengganggu konsentrasi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa terlebih dahulu, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan hingga hari ini. Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh berkati setiap dari kami, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita buka kitabnya di Daniel 6. Daniel pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-29. Daniel 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-29. Nah, di Daniel 6 ini bercerita tentang Daniel yang ada di gua singa. Nah, pasti kalian udah pernah dengar dan sering dengar ya. Tapi sekarang kita mau dengar lagi. Di ayat 1 itu dibilang Raja Darius ini memerintah ketika usianya itu berusia 62 tahun. Cukup tua ya. Nah, kemudian Raja Darius ini tuh mengangkat 120 wakil raja dan juga 3 pejabat tinggi. Nah, para pejabat ini itu jabatan itu lebih tinggi daripada wakil raja. Jadinya
120 wakil raja ini harus memberikan pertanggungjawabannya kepada tiga pejabat ini ya, kepada ketiga pejabat ini, supaya apa? Supaya raja itu enggak dirugikan dalam segala hal pada masa pemerintahannya. Nah, lalu di ayat 4 dibilang maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Nah, Daniel ini termasuk dalam tiga pejabat tinggi yang tadi diangkat oleh Raja Darius. Nah, Daniel ini memiliki roh Allah yang luar biasa ya, sehingga Daniel di ayat 4 itu dibilang Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Saking hebatnya Tuhan menyertai hidup Daniel, raja mau angkat Daniel ini lebih tinggi lagi ya, karena Daniel ini juga disayang oleh raja. Nah, para pejabat-pejabat itu dan para wakil-wakil raja itu, mereka itu iri sama Daniel ya, mereka tuh berusaha mencari kesalahan Daniel selama bekerja. Tapi di ayat yang kelima itu dibilang, tapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya gitu. Mereka mencoba mencari kesalahan Daniel, tapi mereka nggak bisa salahin Daniel karena Daniel itu dia rajin, dia setia ya, dan dia tuh nggak melakukan kesalahan apapun dalam pekerjaannya. Nah, kemudian mereka bilang nih di ayat 6, kita mau baca ya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Ya, dibilang Daniel ini mereka nggak bisa nyalahin Daniel apapun kecuali masalahin si Daniel ini beribadah kepada Allahnya. Nah, kemudian di ayat 7 dibilang kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkannya ke dalam gua singa. Nah, mereka ini kemudian punya ide untuk mau menjatuhkan Daniel ini dengan salahin Daniel karena kesetiaannya kepada Tuhan. Ya, mereka ingin membuat Daniel terlihat tidak taat kepada raja. Kemudian mereka bersepakat untuk mengajukan kepada raja sebuah aturan di mana rakyat-rakyat ini harus berdoa, harus memohon permohonan hanya kepada raja saja selama 30 hari ya. Gak lama-lama, mereka cuma 30 hari. Nah, mereka harus memohon kepada raja saja. Untuk apa? Gak boleh kepada dewa-dewa lain, gak boleh kepada Allah-Allah lain, gak boleh kepada yang lain, tapi hanya kepada raja. Nah, dan kalau misalkan ketahuan ini, nanti mereka akan dibuang ke gua singa gitu ya. Lalu mereka bilang lagi, oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali ya. Karena tugas mereka adalah membuat raja untung gitu ya, membuat raja tidak merasa dirugikan pada masa pemerintahannya. Raja melihat ini biasa-biasa aja gitu ya. Bahkan bagi seorang raja pasti senang ya ketika rakyat hanya memohon hanya kepada raja saja. Itu berasa jadi raja kayak dibutuhkan oleh rakyatnya. Ya. Maka dari itu di ayat 10 dibilang, sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Nah, akhirnya raja setuju untuk membuat surat itu. Lalu di ayat yang ke-11 dia bilang, demi didengar Daniel bahwa surat pemerintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ya, ketika Daniel tahu ada aturan itu, dia tetap berdoa kepada Tuhan 3 kali sehari serta menghadap ke Yerusalem di dalam kamarnya gitu ya. Nah, maka dari itu orang-orang yang tadi mau menjatuhkan Daniel ini
mereka pergi ke rumah Daniel ya. Dan ketika mereka sampai di rumah Daniel itu, mereka lihat Daniel sedang berdoa kepada Allah ya, berdoa 3 kali sehari menghadap Yerusalem seperti yang biasa Daniel lakukan. Nah, Daniel itu nampaknya nggak peduli dengan aturan-aturan yang baru dibuat raja itu ya, karena menurut Daniel nggak ada satu hal pun di dunia ini yang bisa memberhentikan dia untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Nah, kemudian orang-orang ini ya, orang-orang yang mau menjatuhkan Daniel ini, mereka mau menjadi saksi atas pelanggaran Daniel ini ya. Mereka menghadap raja dan mereka kasih tahu tentang yang mereka lihat. Tapi mereka ini bukan orang yang bodoh gitu ya. Mereka adalah orang-orang yang pintar. Jadi mereka awalnya cuma nanya tentang peraturannya gitu kan. Ya, ada di ayat yang ke-13. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Ya, mereka nanya, bukankah bukankah raja udah bikin peraturan yang dalam 30 hari orang-orang tuh nggak boleh memohon kepada siapapun kecuali kepada raja gitu kan, dan kalau melanggar pasti dia bakal dibuang ke gua singa dong gitu kan, dia nanya ke raja. Lalu raja jawab, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Raja pun bilang bahwa peraturan ini juga nggak bisa dicabut oleh undang-undang manapun gitu kan. Nah, lalu kemudian barulah mereka mereka menjawab raja. Mereka kasih tahu raja Daniel itu sedang salah satu orang dari Yehuda itu tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Yang mereka akhirnya laporin ke raja tentang perbuatan Daniel ini. Kemudian setelah di ayat 15 dibilang, setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk ia masih berusaha untuk menolongnya. Ya, karena Daniel ini adalah orang yang disayang raja ya, bahkan raja bermaksud untuk mengangkat Daniel di posisi yang lebih tinggi lagi. Hati raja pun sedih ketika mendengar Daniel melanggar peraturan itu gitu kan. Ya, di ayat 15 dibilang raja berusaha melepaskan Daniel, raja berusaha menolong Daniel agar Daniel nggak dihukum. Bahkan dibilang hingga matahari terbenam pun raja masih berusaha untuk menolongnya. Raja masih berusaha cari cara gimana caranya melepaskan Daniel dari hukuman itu. Ya. Tapi di ayat yang ke-16, orang-orang yang berniat menjatuhkan Daniel ini, yang iri terhadap Daniel ini, mereka dibilang di ayat 16 ini bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja gitu. Mereka bergegas-gegas, mereka cepat-cepat bilang ke raja, dan mereka bilang kalau misalkan di ayat 16 itu, ketahuilah ya raja bahwa menurut undang-undang orang Media itu dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah gitu ya. Mereka bilang ke raja kalau misalnya peraturan itu udah nggak bisa diubah lagi, raja harus menghukum Daniel gitu ya, dan mereka mendesak raja untuk menghukum Daniel secepatnya. Nah, akhirnya raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke gua singa gitu ya. Akhirnya raja udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi karena juga didesak oleh orang-orang itu, dan akhirnya Daniel dilemparkan ke gua singa. Tapi di ayat 17 ini raja ada bilang kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau gitu ya. Raja masih punya sedikit pengharapan kalau misalkan Daniel dapat selamat ya, dan secara nggak langsung raja ingin dan pastinya raja ingin Daniel selamat dengan mengucapkan perkataan seperti itu gitu ya.
Setelah itu di ayat yang ke-18, lalu maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu, lalu raja mencap itu dengan cincin materainya dan dengan cincin materai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Ayat 19, lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Setelah itu raja kembali ke istananya dan dia berpuasa semalam-malaman. Bahkan raja berpuasa gitu ya. Dan dia juga nggak menyuruh para penghibur-penghibur datang biar dia senang lagi gitu ya. Dibilang juga dia nggak bisa tidur di sini. Raja Darius ini tuh gelisah ya, karena Daniel yang merupakan orang kesayangannya harus dilemparkan ke gua singa akibat peraturan yang dibuat oleh dirinya sendiri gitu ya. Saking sedihnya, biasanya kalau raja-raja sedih tuh mereka maunya dihibur biar senang lagi, tapi Raja Darius ini nggak mau dihibur gitu, saking sedihnya. Nah, lalu di ayat yang ke-20, pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa gitu ya. Raja langsung buru-buru pergi ke gua singa, yang berarti itu pas pagi-pagi banget gitu ya. Dia langsung pergi ke gua singa dan raja panggil Daniel gitu ya. Di ayat yang ke-21, dan ketika ia sampai ke dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Ya, dengan suara yang sayu ini nunjukin bahwa dia sedang sedih, sedang gelisah, mungkin karena dia nggak bisa tidur juga. Jadi suaranya sayu gitu ya. Nah, lalu raja manggil Daniel dengan panggilan, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Raja di sini bilang Daniel itu adalah hamba Allah yang hidup. Raja Darius tuh tahu bahwa Allah yang Daniel sembah adalah Allah yang hidup. Hal ini dibukti nyatakan dalam kehidupan Daniel sehari-hari, yang dia tidak melakukan kesalahan apapun terhadap raja gitu ya. Kemudian di ayat yang ke-22, lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Daniel menyatakan bahwa Allah telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa itu, dan juga Daniel itu tidak bersalah terhadap Tuhan dan kepada raja. Ketika didengar raja bahwa Daniel menjawab, bersukacitalah raja gitu ya. Raja langsung senang. Akhirnya Daniel tuh nggak kenapa-napa ya. Kemudian Daniel ditarik keluar dari gua, dan ketika dilihatnya tidak ada luka apa-apa ya, karena penyertaan Tuhan di dalam hidup Daniel itu sungguh nyata. Nah, dan sebaliknya di ayat yang ke-25 itu dibilang raja menyuruh ambil orang-orang yang mencoba menuduh Daniel ini dan melemparkan mereka ke gua singa. Nggak cuman mereka aja yang mau ngejatuhin orang-orang yang mau ngejatuhin Daniel, tapi juga dibilang anak dan istri mereka semua, jadi sekeluarga sama keluarganya dibuang ke gua singa gitu ya. Dan ketika mereka dilemparkan ke gua singa, belum sampai ke dasar gua, katanya yang ada di ayat yang ke-25 ya, belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka ya. Belum sampai ke dasar gua, tapi udah diterkam, udah dimakan sama singa, bahkan sampai katanya tulangnya sampai remuk. Beda banget ya sama Daniel yang bagaimana dihinepin sehari aja dia masih nggak apa-apa. Ini orang-orang yang jahat ini belum nyampe bawah aja mereka udah diterkam oleh singa. Nah, kemudian setelah itu raja mengirim surat kepada orang-orang di seluruh bumi, di seluruh bangsa, suku, bangsa, dan bahasa yang mendiam di seluruh bumi. Itu ada di ayat 26. Maksudnya apa? Maksudnya kepada semua orang di tanah jajahannya gitu ya. Maksudnya itu
di semua daerah yang dikuasai oleh Raja Darius ini, dia kirim surat. Di dalam surat ini raja raja bilang di ayat 26, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu, bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya, pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mukjizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Nah, raja mengawali suratnya dengan menyatakan perkataan berkat ya, kemudian diikuti dengan perintah bahwa semua orang itu harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Karena apa? Karena Allah yang Daniel sembah ini adalah Allah yang hidup, Allah yang kekal. Terus dibilang kekuasaannya tidak akan berakhir dan pemerintahannya itu tidak akan binasa. Dari Raja Darius ini tahu betul betapa hebatnya Allah Daniel yang Daniel sembah ini, ya, bagaimana kuasanya dan penyertaannya melalui hidup Daniel itu nyata. Ya. Dan raja ini nggak cuma memberikan perintah bahwa mereka harus takut dan gentar, yang bisa dianggap sebagai orang-orang yang menerima surat itu sebagai omong kosong gitu ya. Tapi Raja Darius ini juga menyertakan bukti nyata bahwa Tuhan yang Daniel sembah ini sanggup loh menyelamatkan Daniel dari cengkraman singa-singa itu, yang menolong dan melepaskan Daniel di dalam gua singa dari terkaman-terkaman singa-singa itu. Nah, di ayat 29, dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Nah, jadi pada masa pemerintahan Raja Darius ini Daniel mempunyai kedudukan yang tinggi gitu, bahkan lebih tinggi daripada sebelumnya. Nah, dalam cerita Daniel ini kita bisa lihat gimana sih Daniel itu begitu taat, begitu tekun dalam ibadahnya meskipun banyak orang yang menjatuhkan dia, ya. Bagaimana kita bisa lihat Daniel itu tidak mementingkan nyawa, tidak mementingkan aturan raja itu yang dimana dia bisa mati, tapi dia ternyata dipelihara oleh Tuhan sehingga hidup Daniel ini boleh dipelihara dipelihara Tuhan dengan baik. Ya, Daniel dilepaskan dari cengkraman singa. Daniel juga menjaga kehormatan Allah di depan seluruh bangsa gitu ya. Dengan surat yang boleh raja tulis itu menyatakan bagaimana kuasa Tuhan dalam hidup orang-orang yang percaya kepadanya. Dengan kesetiaannya Daniel, seluruh dunia juga boleh tahu dan tunduk kepada Allah yang Daniel sembah. Nama Allah itu nama Allah, kemuliaan Allah itu nggak menjadi jelek, nggak menjadi rusak, tapi boleh agung di hadapan seluruh bangsa. Ya. Allah ingin kita itu berlaku sama seperti Daniel. Kita berdoa hanya kepada Allah saja dan juga taat pada perintah Tuhan. Dengan begitu nama Allah itu boleh diagungkan, boleh dihormati oleh banyak orang, serta pekerjaan Allah itu boleh nyata dalam hidup kita. Ya. Sebagaimana pekerjaan Allah itu nyata dalam hidupnya Daniel. Sekarang kita mau buka di Mazmur 29 ayat yang kedua. Mazmur yang ke-29 ayatnya yang kedua. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Ya, di Mazmur 29 ayat 2 ini bilang bahwa kita harus memberikan kemuliaan kepada nama Tuhan. Kita harus sujud kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Ini merupakan panggilan kita dalam beribadah, yang mana inti dari beribadah itu adalah menyembah Allah ya. Dan kita juga harus memberikan kehormatan serta kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, nama Allah ini adalah nama yang dipakai oleh Tuhan untuk membuat dirinya dikenal oleh para murid-muridnya, oleh semua orang yang ada di dunia. Coba kita buka Matius 6 ayat 9.
Matius 6 ayatnya yang ke-9. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa Bapa kita yang di sorga, bukan Bapa kita yang di dunia. Ya, kita nggak berdoa kepada hal-hal yang berada di dunia ini. Kita nggak berdoa kepada hal-hal duniawi, tapi kita berdoa dengan jelas ditulis di sini berdoa kepada Bapa sorgawi. Dan selain itu, dikuduskanlah namamu. Ya, nama Tuhan itu kudus, jadi juga kita harus beribadah dengan kekudusan. Kita juga harus menjaga kekudusan kita di hadapan Tuhan. Kita tidak perlu memikirkan hal-hal duniawi, sama seperti Daniel ya. Daniel juga tidak memikirkan tentang aturan-aturan yang dibuat oleh raja, yang mana kalau dia tahu akibat dari melanggar aturan itu bahwa dia akan mati di dalam gua singa, tapi dia nggak peduli, dia tetap beribadah kepada Tuhan 3 kali sehari ya. Nah, dan sama seperti Tuhan mau kita berdoa seperti itu ya. Kita berdoa hanya kepada Bapa sorgawi, bukan kepada hal-hal duniawi, karena dengan kita berdoa kepada Bapa sorgawi, kita pasti yakin Tuhan akan menyertai hidup kita, sehingga penyertaan Tuhan dan pekerjaan Tuhan itu boleh nyata dalam hidup kita. Ayat hafalannya itu ada di Mazmur 29 ayatnya yang kedua. Ya, ayat hafalannya ada di Mazmur 29 ayatnya yang kedua. Nanti kalian hafalin, kalian rekam, lalu kalian bisa kasih ke guru kelasnya masing-masing. Kalau kelas Lukas boleh kasih ke Cici Ocha, kelas Yohanes boleh kasih ke Cici Cynthia. Sudah, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman yang boleh kami dengar pada siang hari ini, di mana kami boleh belajar bagaimana kami harus berdoa ya Tuhan. Kami hanya berdoa kepada Bapa yang di surga, bukan kami mementingkan hal-hal duniawi. Kiranya Tuhan yang boleh terus memimpin kami dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga pekerjaan-Mu boleh nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.